Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Akang Tete dan juga para guru-guru pembina dan juga guru penilai, khususnya guru biologi dari SMAN 3 Cikampek, yaitu Bapak Arif Rangga Mulyana. Nah, nama saya adalah Ibnu Aziz atau biasa dipanggil dengan nama Aziz. Saya berasal dari kelas 10 E4. Kehadiran saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas menerangkan materi yang telah diajarkan. Yaitu di sini saya akan menerangkan kembali tentang materi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa sih? Keanekaragaman hayati itu biasa disebut dengan nama lain yaitu biodiversitas. Biodiversitas adalah macam-macam keanekaragaman dari makhluk hidup. Oke, kita bakal langsung masuk aja ke materinya ya. Yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Pengertian dari keanekaragaman hayati adalah merupakan variasi dari bentuk, jumlah, ukuran, sifat, tingkah laku, maupun tempat hidup dari makhluk hidup. Fungsi dari keanekaragaman hayati ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu alam yang bermacam-macam terhadap suatu benda. Oke, yang selanjutnya adalah sementara itu keanekaragaman hayati di sini dibagi menjadi tiga tingkatan ya. Ada tingkatan yang terendah, tingkatan menengah, dan juga tingkatan yang tertinggi. Di tingkatan terendah adalah keanekaragaman genetik. Di tingkat kedua ada keanekaragaman jenis atau spesies, dan di tingkat tertinggi ada keanekaragaman ekosistem. Oke, kita pertama bakal masuk ke yang keanekaragaman genetik dulu ya. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara individu satu dengan individu lainnya yang masih dalam satu jenis spesies yang sama. Jadi dibedakannya dalam genetiknya saja. Nah, perbedaan genetik ini disebabkan oleh variasi susunan gen di dalam makhluk hidup. Variasi si gen ini menyebabkan fenotip dan genotip makhluk hidup yang berbeda. Fenotip adalah ciri khas yang muncul keluar, sedangkan genotip adalah ciri khas yang tidak muncul. Nah, dari perbedaan fenotip dan genotip ini mengakibatkan variasi antar individu yang sejenis. Keanekaragaman ini merupakan keanekaragaman tingkat yang terendah. Kita bakal masuk ke contoh-contohnya ya. Nih, untuk di keanekaragaman genetik ada ras manusia yang beragam ya. Kayak dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, itu kan warna kulitnya berbeda-beda. Yang kedua contohnya adalah perbedaan warna pada tubuh kucing ya. Di sini kan jadi semisal masih satu induk, tapi kan dikarenakan genetiknya berbeda, jadi bisa menyebabkan variasi yang berbeda. Yang ketiga adalah contohnya adalah beragamnya jenis pada buah mangga, dikarenakan perbedaan genetik dan masih satu jenis tetapi genetiknya berbeda, jadi mengakibatkan ciri khas seperti bentuk buah dan rasanya juga berbeda. Yang contoh selanjutnya adalah beragamnya warna bunga mawar. Ini kan masih satu spesies ya, nih contohnya di gambar ini. Masih satu spesies, tapi warna dapat mengakibatkan warna bunga yang berbeda-beda. Oke, kita bakal masuk ke keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman jenis atau spesies ini adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia. Di sini keanekaragaman ini antar individu yang berbeda spesiesnya, berada pada cakupan tingkat ordo famili yang sama, tapi sudah berbeda spesies atau jenis.
sehingga terkadang di suatu spesies yang berbeda, terkadang masih terdapat sedikit persamaan. Nah, itu disebabkan oleh ordo familinya yang masih sama. Kita masuk ke contohnya aja ya, contohnya aja langsung ya, biar gampang. Nah, contoh dari keanekaragaman jenis atau spesies di sini ada di ordo famili Felidae. Felidae itu nama famili ordo ya. Di ordo famili ini ada kucing, harimau, singa, cheetah, lynx, dan puma. Gambarnya bisa di samping ya, ada di samping. Kucing saya tidak masukkan di sini karena keterbatasan tempat. Ada harimau, ada singa, ada cheetah, lynx, dan juga puma. Ini masih satu famili, masih satu ordo famili. Jadi ini merupakan contoh keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh kedua adalah keanekaragaman pada famili tanaman Cactaceae. Cactaceae sering juga disebut famili kaktus ya. Di Bank Probaidan namun selalu Contohnya ada sukulen, kaktus cowboy, dan juga kaktus astro. Sementara yang ketiga adalah keanekaragaman pada famili Gramineae. Gramineae yaitu ordo famili dari tumbuhan yang sekiranya berakar serabut ya. Di ordo Gramineae ini ada contohnya tumbuhan padi, jagung, dan juga tebu. Oke, kita bakal masuk ke keanekaragaman yang terakhir ya, yaitu keanekaragaman dengan tingkat tertinggi. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Ini merupakan tingkat tertinggi dalam keanekaragaman hayati. Nah, di dalam keanekaragaman ekosistem ini terdapat dua buah keterkaitan penyusun, yaitu elemen biotik, yaitu makhluk hidup. Di sini makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara faktor penyusun lainnya adalah benda abiotik atau benda tak hidup, seperti ada udara, oksigen, dan juga sinar matahari. Keanekaragaman hayati di sini merujuk pada keanekaragaman habitat, faktor biotik, dan juga abiotik, termasuk seluruh penghuninya. Dan juga benda-benda abiotiknya di sini juga termasuk ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, dari contoh ekosistemnya di keanekaragaman ekosistem ada seperti yang saya gambarkan di sini, ada ekosistem laut. Untuk biotiknya ada ikan, ada penyu, ada terumbu karang, dan juga ini termasuk dalam terumbu karang juga. Sementara untuk abiotiknya di sini ada air laut dan juga sinar matahari ya. Jadi ada di keanekaragaman ekosistem di sini terdapat dua penyusun, yaitu biotik dan abiotik. Contoh selanjutnya adalah ekosistem hutan. Ekosistem hutan lebih banyak lagi ya, biotiknya ada hewan dan tumbuhan, banyak banget lah. Sementara abiotiknya itu seperti kayak sinar matahari, air, dan lain-lain. Ekosistem gurun juga sama, gurun, savana, dan lain-lain ya. Jadi mungkin sekian saja presentasi dari saya, dan pembahasannya juga sudah selesai. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Cukup sekian dari saya, Ibnu Aziz, kelas 10 E4 dari SMAN 3 Cikampek. Bila ada kekurangan atau maaf, mohon dimaafkan. Sekian saja dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.